Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang pertama yaitu penduduk Indonesia, bentang alam Indonesia, trik kerukunan umat beragama, pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan bagaimana cara menyajikan pokok pikiran. Sudah siap belajar semuanya? Mari kita menyimak materi berikut ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia? Kita adalah salah satu penduduk yang ada di Indonesia. Nah, jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah. Jadi, dari tahun ke tahun itu selalu bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sekira-kira adalah 268.583.016 jiwa. Sangat banyak sekali ya. Nah, pulau yang ada di Indonesia itu banyak sekali penduduknya. Nah, Pulau Jawa yang kita tempati itu merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Ya, jadi Pulau Jawa itu pemukimannya sudah sangat banyak. Jadi penduduknya memang yang paling banyak dibandingkan dengan pulau lain seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Nah, selanjutnya setelah kemarin kita sudah mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia, bentang alam Indonesia yang pertama Pulau Sumatera itu memiliki dataran rendah yang sangat luas ya. Jadi di sana banyak sungai besar mengalir di dataran rendah ini seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Indragiri, dan juga Tulang Bawang. Nah, sedangkan di Pulau Jawa, bentang alam dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona utara, zona tengah, dan juga zona selatan. Zona utara itu terdiri atas bukit-bukit rendah dari pegunungan. Zona tengah terdapat beberapa gunung api dan dataran tinggi. Sedangkan zona selatan terdapat pegunungan Sewu yang membentang di antara pantai selatan mulai dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Selanjutnya, bentang alam Pulau Kalimantan itu dibagi menjadi 4, yaitu bagian selatan terdiri atas daerah dataran rendah, pantai, dan juga rawa, perbukitan, pegunungan. Bagian tengah terdapat pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan. Bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan juga padang ilalang. Dan yang terakhir yaitu bagian barat terdapat dataran rendah yang terdiri atas rawa dan juga daerah aluvial ya. Jadi daerah aluvial ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan juga lahan dengan berbagai jenis rawa. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Kenampakan Pulau Sulawesi itu menyerupai huruf K ya, kalau kalian ketahui di peta. Bentang alam di Sulawesi terdiri atas beberapa rangkaian pegunungan. Relief Pulau Sulawesi itu bergunung-gunung bentuknya. Selanjutnya Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ini sudah sangat terkenal kalau keindahan alamnya di seluruh dunia ya. Jadi di Nusa Tenggara ini dijumpai banyak sabana. Selanjutnya Kepulauan Maluku. Maluku mendapat julukan negeri 1000 pulau karena terdiri atas banyak sekali pulau dengan berbagai ukuran. Terdapat juga gunung berapi dan juga rangkaian pegunungan. Dan yang terakhir ada Papua. Sebagian besar wilayah ini berupa hutan. Dan di Papua memiliki puncak tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jayawijaya yang tingginya itu 5030 mdpl atau 5030 meter di atas permukaan laut. Baik. Selanjutnya bentang alam merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Jadi semua yang ada di alam di Pulau Indonesia itu dapat dikembangkan untuk kesejahteraan bangsa dan juga kesejahteraan rakyatnya sekitar. Coba perhatikan teks berikut. Di sini ada satu paragraf.
Saya bacakan ya, bangsa Indonesia terdiri atas kebinekaan masyarakat, mulai dari Sabang hingga Merauke. Kebinekaan dapat memicu konflik antar masyarakat. Untuk menghindari konflik tersebut, generasi muda harus dapat menjaga kerukunan. Bagaimana cara menyajikan pokok pikirannya ya? Kalian sudah tahu ya tentunya apa itu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran dapat disajikan melalui teks visual. Teks visual itu apa? Dapat disajikan dalam bentuk bagan, tabel, atau juga diagram. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui ya, tadi sudah dijelaskan di depan, Indonesia itu terdiri atas banyak penduduk. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Nah, jadi pemerintah itu mencanangkan sebuah program yang bernama Tri Kerukunan Umat Beragama. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu rukun dan damai ya. Karena kita terdiri atas banyak agama, suku, dan juga budaya. Nah, Tri Kerukunan Umat Beragama itu ada 3. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Artinya, program ini dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam satu agama. Jadi, perbedaan antara satu agama dan satu agama yang lain itu harus dicegah ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Boleh menganut agama yang berbeda ya, tapi perselisihannya harus dicegah ya. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sikap toleransi ya. Jadi setiap agama itu mempunyai cara masing-masing. Kita harus saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Selanjutnya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Artinya apa? Walaupun kita sudah memiliki keyakinan, kita harus tetap patuh dengan kebijakan dari pemerintah ya. Nah, kerukunan umat beragama ini memberikan banyak manfaat ya. Yang pertama, menumbuhkan persatuan dan kesatuan, terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, dan juga memelihara stabilitas dan juga ketahanan nasional. Sebagai umat beragama, hendaknya kita selalu bersyukur ya anak-anak. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai sila Pancasila. Sila yang keberapa? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh perilakunya yang pertama kita bisa dengan melakukan ibadah dengan tekun, menghormati kepercayaan orang lain, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kalau misalnya ya kita bekerja sama dengan orang yang beda agama, tidak masalah ya, itu ya diperbolehkan, dan tentunya tidak memaksakan satu agama, terus memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Begitu materi hari ini, semoga bermanfaat. Bu Irma ucapkan terima kasih. Anak-anak semuanya tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.